Jadi baru saja sekitar 1 jam lalu pihak keluarga menghubungi saya menyampaikan berita bahwa berkasnya Mas Ferry yang dengan dugaan KDRT di Polda Jawa Timur sudah P21 atau sudah dianggap lengkap cukup untuk diajukan ke peradilan, ke meja hijau. Tadinya awalnya adiknya Mbak Maya bersedih ya, terus ibunya juga bersedih, tapi tadi saya mencoba menyampaikan kepada pihak ibu dan keluarga bahwa ini kita harus syukuri, artinya proses hukum terhadap Mas Ferry berjalan baik dan benar. Ya, memang harus melalui tahapan tersebut. Suka tidak suka harus melalui tahapan tersebut. Nah, artinya kalau saya melihat dari satu sisi kacamata hukum pastinya ini akan mempercepat proses Mas Ferry itu mendapatkan kepastian hukum. Ya, mendapatkan kepastian hukum tentunya dengan nanti kita lihat fakta-fakta di persidangan. Si pelapor punya bukti apa akan tersaji di persidangan. Begitu juga Mas Ferry punya bukti-bukti apa akan tersaji di persidangan. Artinya kalau saya pribadi selaku praktisi hukum ini kabar baik. Lanjut kan, jadi bukan Vena melakukan pembohongan publik, itu kan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya di sini, alhamdulillah teman-teman masih setia sama saya untuk menyamakan berita kan. Karena saya nggak mau di sini kalau saya harus kayak debat kusir. 3, rencana tindak lanjut penyidik adalah mengirim tersangka saudara Raden Ferry Irawan Kusuma dan barang bukti ke jaksa penuntut umum apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Akhirnya kan maju, bukan mundur. Kan di sini jelas tuh kata-katanya. Ya sekarang kan pelimpahan ya, pelimpahan berkas artinya dari penyidikan pihak Polri. Iya pasti keluarga tetap support, artinya proses persidangan yang akan dihadapi oleh Mas Ferry, keluarga tetap support. Keluarga kepengen terungkap semuanya. Dan insya Allah keluarga juga legowo kalau memang ya Mas Ferry melakukan kehilafan atau melakukan satu perbuatan yang melanggar. Aku rasa soal proses hukum biar kita serahin aja ke pihak yang berwajib ya. Sekali lagi aku sebagai anak hanya bisa mendoakan mama, mensupport mama, dan yang paling penting adalah menjaga mama. Kalau sekarang ada soal kasusnya gimana nanti dari kejaksaan, kepolisian lagi, penyidik itu menurut aku biarin dia yang bersangkutan aja deh ya. Saya sangat kecewa karena kemarin kan dibilang tanggal ini kakak saya yang menuntut saya 34M datang, dia tidak datang. Kemarin pun saya kesini, dia tidak datang. Sangat kecewa ya, karena 34M itu bukan main-main. Saya seperti merasa dipermainkan. Saya bolak-balik dari Bali, ninggalin anak saya, pekerjaan saya. Sementara 2 kali tidak hadir. Padahal kemarin dibilang bahwa hari ini akan hadir. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya taat. Mestinya kalau memang beliau adalah warga negara Indonesia, beliau juga taat dengan hukum yang berlaku di negara Republik kita ini. Sebagai adik, saya merasa sangat dipermainkan. Jadi bukan dia bilang kok tega, tanya Tamara. Dia kok tega juga ngelaporin kakaknya bilang penggelapan sementara hotelnya masih ada. Konon kabarnya karena sakit dan segala macam, cuman kemarin udah formnya 3 minggu diminta waktu ya kita hadir. Yang minta 3 minggu itu bukan kami gitu, mereka yang meminta 3 minggu dan sekarang tidak hadir lagi. Penggugat memang tidak hadir bukan karena beliau tidak mau hadir, karena beliau tinggalnya di Amerika dan kondisinya masih keadaan cedera. Dan itu dokter sudah mengeluarkan surat bahwa beliau tidak bisa bepergian jauh. Karena kan perjalanan dari Amerika itu sekitar 24 jam ya. Dan itu takut, ini kan umur juga ya, kaki ini kan capek kan kalau duduk begini terus. Tidak ada, karena mestinya kan
kata mereka hadir hari ini. Maksud saya janganlah mempermainkan orang. Saya ini kan single mother. Saya punya warung. Mungkin tidak sebesar kakak saya punya, tapi saya punya tanggung jawab untuk kesini tuh, apalagi menghadiri sidang seperti ini, terus dipermainkan 2 kali tidak datang, bagaimana saya nggak kecewa? Abang seperti apa yang memperlakukan adiknya seperti ini? Saat itu sudah disampaikan kok bahwa ke majelis hakim, ke hakim mediasi, bahwa Pak Rik itu tidak bisa hadir. Orang dikasih suratnya baru April. Jadi kalau dibilang kecewa ini itu, saya nggak tahu. Orang sudah tahu kok sakit, bukan main-main. Saat itu kita mengajukan untuk di Zoom, biar tahu nih kondisinya benar nggak nih sakit. Zoom, tapi kan pihak Tamara kan nggak bersedia untuk Zoom, minta untuk dihadirkan. Oke, sekarang tiketnya sudah ada. Tanggal 6 itu sudah ada di Indonesia, tanggal 5 ada di Singapura. Maksudnya transit lah ya. Jadi jangan diputar-putar bilang nggak ini. Memang ya nggak mau mediasi sebenarnya. Ya udah, kalau mau memang deadlock ya masuk aja pokok perkara, ya kan? Simple. Kita lihat nanti di pembuktian. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu psikolog saya, keadaan mental saya. Karena saya meninggalkan anak kecil saya ini ibu, single mother. Saya ini punya pekerja, warung. Saya berusaha dari nol. Tidak ada perasaan sama sekali dari kakak saya. Menggugat orang, datang pun tidak, dengan berbagai alasan. Bukan hanya sebagai kayak begitu, tapi kan secara finansial juga saya. Bolak-balik tiketnya berapa? Astagfirullahaladzim. Nah, itu sudah kita sampaikan dengan majelis hakim. Dan memang tergugat hadir. Dan itu kita apresiasi beliau kooperatif ya dalam masalah hukum itu. Gagal bukan gagal untuk bermediasi ini ya, karena kan si prinsipal kan belum hadir gitu. Nah, kita sudah mengajukan kepada majelis hakim, tapi majelis hakim mediasi mengatakan bahwa untuk tanggal 29 Maret untuk sidang, agar dari pihak lawyer, dari pihak tergugat mengajukan bahwa ini loh mereka kesanggupannya. Mediasi hari ini ya bukan gagal. Mediasi hari ini tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peradilan, karena tidak hadirnya penggugat. Ya, langkah selanjutnya kita tunggu proposal dari mereka, proposal perdamaian dari mereka tanggal 29 bulan ini seperti apa. Nanti kita lihat mereka akan diputuskan seperti apa oleh hakim mediator, akan diarahkan seperti apa, kita tunggu. Kalau kita sih maunya dari pihak sana kan yang memberikan ini loh, kan kita udah penggugat, harusnya dia dong ini untuk mediasi Tamara bersedia sekian, kan tinggal simpel, tinggal bilang begitu. Tinggal saya sampaikan dengan klien saya, terima nggak, mau nggak, kan simpel sebenarnya. Pada peristiwa tindak pidana ini, pelapor atas nama inisial SD sebagai pengacara korban atas nama AL. Adapun modus operandi daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor adalah terlapor menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan 2 unit mobil mewah, antara lain 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 dengan harga Rp400 juta dan mobil Mercedes-Benz tipe G63 tahun 2021 seharga Rp950 juta. Setelah korban melakukan pembayaran, ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban.
Atas peristiwa tersebut, korban merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Dapat saya jelaskan kronologis kejadian daripada tindak pidana ini, di mana terlapor menghubungi korban untuk menawarkan 2 unit kendaraan. Yang pertama Toyota Land Cruiser tahun 2019 seharga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 2 Desember 2021. Setelah korban menyetujui dan menyepakati tawaran penjualan mobil tersebut, maka korban AL mentransfer uang ke rekening terlapor A yang pertama sejumlah 400 juta rupiah untuk pembelian mobil Toyota Land Cruiser. Kemudian korban AL juga melakukan transfer yang kedua untuk pada tanggal 6 Desember 2021 sebesar 750 juta rupiah untuk pembelian mobil Mercedes-Benz. Sisanya sebesar 200 juta rupiah ditransfer pada tanggal 14 Desember 2021. Seiring perjalanan waktu, kendaraan yang dijanjikan oleh terlapor ini tidak kunjung datang dan tidak kunjung diserahkan kepada korban. Kemudian korban melakukan melalui pengacaranya melayangkan somasi sebanyak 2 kali kepada terlapor, namun tidak ada tanggapan dari terlapor A. Karena tidak ada itikat baik dari terlapor, maka korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat karena sudah mengalami kerugian sebesar 1.350 juta rupiah. Dan juga penyidik melakukan pemanggilan terhadap terlapor selama 2 kali. Namun terlapor juga tidak pernah hadir dengan alasan yang tidak jelas, sehingga penyidik mengambil langkah dengan menerbitkan surat perintah membawa saksi terhadap pelapor. Kemudian tim penyidik Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan informasi yang diterima, terlapor berada di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penyidik berangkat ke Kota Makassar untuk menjemput terlapor. Kemudian mendatangi tempat tinggal terlapor. Ditemukan fakta bahwa terlapor tidak ada di rumahnya. Kemudian selama beberapa hari dilakukan pengamatan, diperoleh informasi terlapor ini sedang mengendarai kendaraan bermotor di suatu jalan di Kota Makassar. Kemudian penyidik menghentikan kendaraan tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata benar di dalam mobil tersebut terdapat terlapor atas nama A, dan penyidik menjelaskan maksud dan tujuan menghentikan kendaraan terlapor A untuk membawa terlapor ke Jakarta sebagai saksi terlapor terkait dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh. Setelah dilakukan membawa terlapor ke Polres Metro Jakarta Barat, kami melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap terlapor. Terlapor mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sehingga penyidik kembali melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim dan Wakasat Reskrim untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka. Dan setelah selesai pemeriksaan dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan dikhawatirkan tersangka bisa mempersulit proses penyidikan. Apakah itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatannya lagi. Tersangka, bagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita kenakan dengan pasal 378 dan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana selama 4 tahun penjara. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.